Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama menyatakan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan izinnya telah memberikan masa untuk kita bersama dengan tahun baru Hijriah 1435. Setahun telah lalu telah meninggalkan kita dengan segala lipatan sejarah daripada apa yang telah kita lakukan sepanjang setahun, dan telah menjadi laporan dari Allah Ta'ala yang kita akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi dalam tazkirah subuh ini saya nak coba sikit nak masukkan faedah hijrah secara umum, bukan semata-mata menceritakan hijrah Rasulullah SAW, tetapi hijrah itu sendiri. Di mana dalam Al-Quran lebih daripada 30 tempat terdapat perkataan hijrah. Ya, nama sentiasa diikuti dengan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ya, ada perkataan beriman, ya, dan berjihad bersungguh-sungguh dan sebagainya. Jadi di mana kita mengambil satu kesimpulan supaya kita bahaskan bahwa hijrah itu penting, ya, penting untuk mendapatkan kejayaan, kecemerlangan, ya, karena kita melihat sejarah umat-umat yang lalu, ya, bukan saja di zaman Rasulullah SAW, dengan adanya hijrah maka mereka mendapat kejayaan, kemajuan dan seterusnya. Bukan bermakna kita minta supaya kita hijrah ramai-ramai meninggalkan Malaysia, tidak. Ya, hijrah bermakna mengadakan satu perubahan, sama ada hijrah secara badaniyah ataupun ruhiyah, ya, fizikal ataupun dengan mendaki dan seterusnya, daripada negatif pada positif dan sebagainya. Tapi yang jelas proses hijrah adalah sangat penting, ya, sangat penting. Perkataan hijrah itu sendiri daripada akar kata hajarah. Hajarah yahjuru, hajran wa hijrah wa hijratan wa hujranan. Ya, akhirnya dijadikan bentuk musyarakah, hajarah yuhajiru muhajiratan, ya, muhajir, muhajirin, ya, dan seterusnya. Hajarah bermakna meninggalkan sesuatu, ya, hajar, ataupun memutuskan perhubungan sesuatu, ya. So, kalau kita gunakan perkataan hajar, dalam hadis mengatakan la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairu man alladhi yabda'u as-salam. Tidak halal, makna tidak sepatutnya seorang muslim hijrahkan, maknanya membelakangkan, meninggalkan, memutuskan hubungan dengan saudaranya sama Islam lebih daripada 3 malam atau 3 hari. Ya, di mana apabila berjumpa yang ini, ya, berpaling, tak mau jumpa, yang ini macam itu juga, ya. Maka Nabi mengatakan yang terbaik di antara keduanya mana yang mula-mula memberikan ucapan salam, perdamaian dan sebagainya, ya, hajarah. Tapi apabila distilahkan hijrah sebenarnya, yaitu dia kata al-hijrah itu
al-intiqal, ya, min baladihi, seseorang itu meninggalkan, dia berpindah dari negerinya, kemudian bermustautan, kemudian bermukim di negeri yang lain, ya, itu berpindah, hijrah, ya. Maka orang yang hijrah tadi katakan muhajir, ya, muhajir, muhajirin, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses hijrah daripada Makkah ke Madinah, ya. Sehingga saya terbaca dalam syair Al-Ghuraba lil Imam Syafi'i, ya, berkenaan dengan pentingnya kita melalui proses penghijrahan. Bukan saja kita manusia, bahkan seluruh benda-benda yang bernilai tinggi mesti melalui proses penghijrahan. Kalau mereka benda-benda itu tak boleh hijrah sendiri, kita hijrahkan, kita ubah dia, ya, dan seterusnya. Apa kata Imam Syafi'i? Ma lil maqami ladayya wa dhi adabin min rahatin fada'il awtana waghtaribi. Bagi saya tidak dapat mencapai satu kedudukan yang tinggi, kedudukan yang baik, tidak dapat mencapai satu kemajuan karena semata-mata nak relax, duduk selesa, tak mau berusaha, tak mau buat perubahan. Maka dengan cara demikian nak mencapai kedudukan tadi yang mulia ini, menjadi orang yang maju, umat yang maju, dia kata fada'il awtana wabtarib. Kalau boleh maka tinggalkanlah negeri asal anda dan pergi mengembara, pergi merantau, ya, cari ilmu, cari rezeki, ya, dan seterusnya. Karena proses penghijrahan tak boleh, tidak mesti kita melaluinya. Jangan takut. Tagharrab 'anil awtan tajid 'iwadan amman tufariqu. Dia kata pergi merantaulah, tinggalkanlah al-watan, negeri engkau. Niscaya engkau akan mendapatkan pengganti daripada orang-orang yang berpisah dengannya. Engkau akan mendapatkan pengganti daripada harta benda yang kau tinggalkan itu. Tetapi dengan syarat. Ada syaratnya. Wansab fa inna ladidal 'aishi fin nasabi. Bekerja keras, bangkit, kerja keras. Jangan malas. Karena sesungguhnya dalam kerja keras itulah terdapat lazidul 'aish, kesedapan hidup itu. Allah letakkan situ, lepas kerja keras hasilnya, ya, begitu nikmat. Dibagi satu contoh, beberapa contoh. Dia kata, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu in sala tawaba wa illam yajri lam yaqim. Ya. Sesungguhnya aku telah melihat, memperhatikan dengan terhentinya air itu satu tempat dalam kolam misalnya, tak mengalir-ngalir, di situ aja bertahun-tahun busuk. Jadi busuk dia, jadi rusak. Ya. Sila-sila mendatangkan penyakit dengan jentik-jentiknya dan sebagainya. Maka dikata insala tawaba. Kalau air yang tertanggung tadi dia mengalir, cantik, jadi baik, jadi bersih. Tetapi kalau tidak mengalir, dia akan tak jadi cantik, ya, dia busuk. Contoh yang kedua, wal asadu laula firaqul ghadi maftarasa was sahmu laula firaqul qaus lam yusiba. Singa yang ada di hutan, kalau tetap dalam hutan itu tempat persembunyiannya, kalau tidak berpisah meninggalkan tempat persembunyian di hutan, dia tidak akan dapat mendapat mangsa. Ya, di situ saja dia tidur. Ya, akhirnya mati keguguran. Karena hijrah, tinggalkan tempat. Seumpama busur anak panah,
Laula firaqul qas lam yusib. Kalau dia tidak meninggalkan busurnya, ya, batang panah tadi itu, dia tidak akan mengenai sasarannya. Karena dihijrahkan, dipindahkan dari tempat itu. Wasyamsu law waqafat 'alal fulki da'imatan lamallahan nasu min 'ajamin wa 'arabin. Matahari kalau nampak kelihatannya itu hanya diam di tempatnya saja itu, macam tak pindah saja menurut pandangan kita. Niscaya jemulah manusia melihatnya, sama ada bangsa Arab atau bangsa Ajam, ya. Tetapi adanya peredaran itu nampak berpindah, ya, isyraqnya, tengah harinya, petang, ya, sama dengan bulan juga, selepas hilalnya, ya, kemudian purnamanya dan seterusnya. Wattibru katturbi mulqan fi amakinihi. Begitu juga bonggol emas, kalau tetap terpendam dalam tempat persembunyiannya dalam perut bumi, tak ada bezanya dengan tanah biasa, tak ada nilai pun, tak ada harga, maka perlu dihijrahkan, diproses, baru ada nilai. Wal 'udu fi ardihi naw'un min al-hatab. Kayu di tengah-tengah hutan sana, kayu balak, kayu gaharu, ya. Kalau tak dipindahkan, tak dihijrahkan, sama saja dengan jenis kayu api yang biasa, tak ada apa-apa, ya. Kalau tak dihijrahkan, maka ditutup mengatakan fa in tagharraba hada azzama labahu wa in tagharraba dzaka azzakat dzahab. Kalau benda-benda ini semua tadi, ya, seperti emas tadi, ya, diproses, dipindahkan, maka tinggi nilai hasilnya, ya. Dan yang lain pula seperti kayu atau minyak tanah misalnya, timah, besi dan sebagainya, kalau diproses dengan perpindahannya tadi, dia akan jadi mulia, tinggi nilainya seperti mana nilai emas tadi itu kan, zahab dan seterusnya. Itu kata-kata hikmah yang disyairkan oleh Imam Syafi'i, ya, bahwa semua benda-benda yang mendapatkan nilai yang tinggi maka perlu dihijrahkan ataupun berhijrah, diproses dan sebagainya, ya. Kemudian kita lihat dalam ayat Quran, ya, tentang proses penghijrahan tadi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat-sifat orang berhasil dalam penghijrahannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah. Ulaika humul faizun. At-Taubah ayat 20. Adapun orang-orang yang beriman, itu sebagai modal utama, sebagai asas perjuangan iman, ya. Dan itulah yang dibentuk mula-mula Rasulullah SAW sebelum berhijrah, ya. Sehingga ada yang mengatakan bahwa konsep perjuangan Rasulullah SAW sebelum berhijrah itu menanamkan keimanan, al-iman, ya, ataupun at-tauhid li ajlil jihad, ya, menguatkan tauhid umat Islam supaya dapat berjuang. Apabila sudah berpindah selepas hijrah, terbalik, ya, al-jihad li ajli tauhid, ya, berjuang mempertahankan tadi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, perjuangkan agama, ya. Jadi orang mereka beriman lalu berhijrah. Dalam hijrahnya itu wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Mereka bersungguh-sungguh berjihad, berjuang dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Maka mereka itulah a'zamu darajatan 'inda Allah, ya, mendapatkan kedudukan yang sangat mulia, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun. Mereka itulah orang mendapat kejayaan, ya, cemerlang dalam perjuangannya dalam hidupnya tadi. Jadi konsepnya berjuang, kerja keras selepas hijrah, ya. Macam kita tadi berhijrah satu tempat, ya,
Kalau hanya pergi tidur saja tak payah hijrah. Ya, kena berusaha. Dan rata-rata orang yang berhijrah negeri macam-macam, yang daripada Kelantan ke Lumpur, ya, daripada Kedah ke Sabah dan sebagainya, semua berjaya dengan kesungguhan mereka. Ya. Bahkan apabila sudah berhijrah, tak minta balik lagi. Ya, hanya sekali-sekali saja. Kena merasa telah berjaya dalam hijrahnya tadi. Ya. Dan dalam ayat Allah mengatakan, ulaika yarjuna rahmatullah. Orang seperti itulah orang beriman, berhijrah, bersungguh-sungguh dalam jalan Allah Ta'ala. Mereka mengharapkan ataupun berhak mengharapkan menerima rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi perlu berhijrah. Lalu ada orang mengatakan, adakah kita perlu berhijrah lagi? Bukankah Nabi telah mengatakan, la hijrata ba'dal fath? Tidak ada lagi hijrah selepas al-fath, ya, tertakluknya kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada jihad dan niat yang perlu, ya. Dan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu sentiasa berterusan sampai kiamat. Sebagian orang mengatakan hadis tadi la hijrata ba'da fath bukan bermakna menafikan kita perlu hijrah. Itu satu merupakan jamin dari Rasulullah SAW bahwa Makkah selepas ditakluki akan kekal sebagai darul Islam, tidak perlu hijrah lagi. Umat Islam tidak akan hijrah lagi di Makkah, meninggalkan Makkah, karena sudah darul Islam, negeri Islam, bukan di darul kufur, ya, bukan seperti sebelum al-fath, futuh Makkah dan seterusnya, ya. Jadi itu jaminan Rasulullah SAW. Ya, bukan bermakna kita tak boleh berpindah tempat. Ya, maknanya orang-orang Mekah tadi tak ada sebab kenapa nak hijrah lagi. Ya, karena sudah dalam kekuasaan Islam. Ada juga mengatakan bahwa tidak ada lagi hijrah yang sempurna, yang afdal seperti mana hijrah sebelum futuh Makkah. Ya, sebelum ditakluk yang Mekah tadi, ya. Tetapi namun masih kadang-kadang perlu hijrah. Kalau kita melihat ulasan daripada Syekh Muhammad ya, dalam tafsirnya, dia kata ada kalanya kita wajib berhijrah, ya. Misalnya satu tempat itu kita jahil dalam agama, tak ada siapa membimbing kita, tak ada guru, tak ada apa, maka kita wajib berhijrah mencari guru tempat yang sepatutnya ada mengajar. Ataupun di tempat itu, ya, kita sudah terhalang menjalankan syariat Islam kita, ya, nak beribadah pun dihalang, diganggu dan sebagainya, maka kita wajib hijrah karena bumi Allah sangat luas, ya. Ataupun kita menjalankan betul-betul, ya, syariat Islam, tapi pemerintah zalim dan sebagainya, malah disiksa, ditangkap dan sebagainya orang yang memperjuangkan Islam, dia kata patut kita hijrah dan seterusnya. Jadi hijrah masih terbuka lagi dan seterusnya. Cuma saja syaratnya tadi hendaklah kerja keras. Ya. Suatu saya kaitkan dengan satu hadis. Orang beriman, ya, meninggalkan tempatnya dengan usaha yang keras, bersungguh-sungguh. Dalam satu hadis mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding dengan mukmin yang lemah. Apanya yang kuat? Ya, macam-macam tafsir ulama. Kuat dari segi fisikalnya, kuat dari ekonominya, ya, kuat hartanya tadi dan sebagainya. Tetapi kekuatan tidak menjamin, ya, kebaikan kalau imannya tak kuat. Seperti dikata al-mu'minul qawiyyu imanuhu, ya, atau al-mu'minul qawiyyu fi imanihi
orang mukmin yang kuat imannya ada. Kalau iman yang kuat, insya-Allah kekuatan yang lain-lain itu akan diislamkan. Ya. Jadi kata al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat imannya tadi lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan al-mu'minul dhaif, orang mukmin yang dhaif, yang lemah imannya. Ya. Supaya kita jangan salah paham, Nabi kata-kata mengatakan wa fi kullin khair. Walau macam mana pun semuanya itu, sama ada mukmin yang kuat imannya, mukmin yang lemah imannya, semua ada baiknya. Ya, itu namanya dari segi balagha al-ihtiraz, ya. Maknanya dia menjaga jangan salah paham orang. Ya, orang mukmin yang lemah iman tak baik. Nabi mengatakan ada baiknya. Ya, cuma tadi mukmin yang kuat imannya lebih baik daripada yang lemah. Apa pula baiknya orang lemah iman? Lebih baik dari orang kafir. Ya, karena masih beriman lagi. Cuma saya yang kuat imannya itu insya-Allah. Ya, tidak akan meninggalkan kewajiban-kewajiban. Bahkan yang sunnah-sunnah pun akan dikerjakan semua. Tapi yang lemah iman tidak menjamin kewajibannya akan terlaksana semua. Ya, bahkan yang sunat-sunat tambahan itu suka ibadah sukarela mungkin jarang-jarang dibuat karena lemah iman dan seterusnya. Ya. Jadi modal iman itu penting. Ya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya, dibagi satu perumpamaan sini bahwa orang beriman yang kuat imannya lebih baik, yang lemah imannya pun baik, cuma tak sama. Dalam ayat Quran misalnya dia kata gini, la yastawi minkum ay'an man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Tidak sama daripada kamu orang yang telah berinfak, membelanjakan harta bendanya, berjuang sebelum tertakluknya Mekah dibanding dengan orang berjuang setelah kemenangan Mekah tadi, tidak sama. Karena sebelum tertakluknya Mekah sangat-sangat diperlukan masa itu. Ya, tidak sama dengan selepas daripada tertakluknya Mekah. Walau macam mana pun Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Setiap daripada mereka semuanya itu Allah menjanjikan balasan yang sangat baik. Ya. Sama ada berinfak sebelum Fathu Makkah ataupun selepas Fathu Makkah. Ya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah tidak mempersia-siakan usaha mereka. Contoh yang lain, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama kedudukannya di sisi Allah. Orang yang duduk berdiam saja tapi orang beriman, ya, tanpa ada keuzuran tak ikut pergi berjuang, ya, dibanding dengan al-mujahidina fi sabilillah, orang ikut langsung berjuang dalam sabilillah dengan harta mereka, dengan diri mereka, itu mendapat kelebihan di sisi Allah Ta'ala dibanding dengan orang beriman hanya duduk saja walaupun berdoa, mendoakan kejayaan orang Islam. Ya, dia tak ada keuzuran, dia malas pergi dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu al-husna. Walau macam mana pun, sama ada yang berjuang di tengah-tengah lapangan tadi ataupun yang tinggal di Madinah tadi, tak pergi dengan beriman, semuanya Allah menjanjikan pahala yang baik. Ya, cuma tak sama. Tak sama orang yang kuat kesungguhannya tadi dengan yang kurang kesungguhannya. Ya, wa fi kullin khair, wa fi kullin khair. Pada semuanya itu ada kebaikannya. Kemudian diteruskan kepada orang beriman tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Perkataan ihris ala ma yanfa'uka ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada umatnya, ya. Wasiatun jami'ah wa mani'ah, ya.
sangat luas artinya, ya, menghimpun ya segala kebaikan situ. Ihris ala ma yanfa'uka, yakni balighu fi juhdika, ya. Maknanya tunjukkan kesungguhanmu betul-betul, ya, dengan maksimal mungkin. Ijtahid fi tahsilihi, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ma yanfa'uka, apa yang mendatangkan manfaat, faedah kepada kamu. Ya. Tinggalkan yang kurang manfaat, apatah lagi yang tidak ada manfaatnya. Karena dijelaskan bahwa perbuatan manusia ini tidak kurang daripada 3 bahagian, 3 jenis. Yang pertama, ada perbuatan kerja-kerja yang memberikan manfaat, itu yang kita mau, ya. Yang kedua, ada yang memudaratkan, tinggalkan. Orang beriman tidak akan buat. Yang ketiga, ada yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak juga memudaratkan, maknanya sia-sia, buang masa, tinggalkan. Pilih yang satu tadi, yang memberikan manfaat, ya. Jadi orang berakal, al-insanul aqil, ya, yang menerima wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul bersungguh-sungguh untuk mendapatkan mana yang memberikan faedah yang banyak kepadanya, sama ada untuk dunianya ataupun akhiratnya, ya. Lalu apabila orang beriman tadi mendapati semua ada manfaatnya, ada manfaat dunianya, ada manfaat akhiratnya, maka dia kata dipilih manfaat akhirat yang utamakan tadi. Karena apabila akhiratnya baik, maka dunianya insya Allah ikut jadi baik. Tapi belum tentu kalau dunianya baik tadi berguna baginya, boleh, ya, boleh memudaratkan yang lain-lain kalau akhiratnya tidak ada, ya. Maknanya cari yang lebih tinggi manfaatnya, faedahnya dibanding yang kurang faedahnya tadi. Itu diutamakan. Sehingga Nabi bagi satu contoh dalam masalah perkawinan misalnya, ya, memilih pasangan, tak kira laki perempuan, ya, dibagi 4 kebiasaan. Pertama, 5 liha, biasa karena kita pilih karena hartanya ataupun karena kecantikannya, handsome-nya dan sebagainya, ataupun karena keturunannya dari orang baik-baik. Yang keempat, karena agamanya. Tapi Nabi menggarisbawahi agamanya, karena itu yang paling banyak manfaatnya. Nabi kata fazfar bidzatid din taribat yadak, ya, merasa beruntunglah kamu memilih karena agamanya, ya. Wa illa, kalau tidak kamu memilih karena agamanya, taribat yadaka, kata Rasulullah. Taribat dari perkataan turab, debu tanah. Maknanya kalau kamu tidak memilih karena agamanya tadi, hanya kamu akan tersungkur di bumi menyesal, ya, berdebu tangan kamu. Kamu menyesal kalau tak memilih agamanya tadi, karena itu yang mendatangkan faedah yang banyak, ya. Kalau yang lain semua ada faedahnya tadi, dengan harta, tapi itu tidak kekal. Bila-bila masya Allah tarik harta itu, ya, kecantikan tak lama, ya, bertahan, ya, nasab keturunan kalau tidak ada agama tidak akan mengangkat martabat keturunan tadi itu, ya. Maka pilihlah agamanya tadi, ya. Maknanya ala ma yang fa'u, pilih yang terbaik, ya. Setelah itu dia timbul satu kaidah, dia kata idza ta'aradat manfa'atani ataupun maslahatani ru'iya a'zamuhuma manfa'atan bitaqdimil manfa'atil ulya. Apabila bertembung 2 maslahat, 2 manfaat, semua baik, maka orang beriman tadi dipilih mana yang lebih besar manfaatnya, lebih baik, banyak faedahnya, kemudian diutamakan dibanding dengan yang kurang manfaatnya tadi, ya. Karena apabila kita pilih yang banyak manfaatnya tadi, maka termasuklah tadi yang sedikit tadi, ya. Sebaliknya pula kalau masalah mafsadah yang merugikan tadi, tidak ada jalan yang terpaksa dipilih antara satu di antaranya. Idza ta'aradat mafsadatani ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima, ay irtikab akhaffid dararain.
Apabila bertemu dua mafsadah, ya, dua kemudaratan, semua mendatangkan dosa misalnya, tak ada cara lain, maka pilih, ya, tentukan mana yang besar dosanya, mudaratnya, pilih yang kurang dosanya tadi, ya, supaya tidak banyak mudarat. Ya. Contoh yang lain tadi, masih lagi pernikahan. Ini pengalaman Rasulullah SAW tentang pernikahan dengan seorang bikir dengan sayyid. Bikir itu nadara lah, ya. Sayyid janda, tapi dalam borang jais, dalam borang perkawinan, walaupun belum kahwin lagi, kalau sudah ditebuk tupai sana, dikatakan juga sayyid, ya, sayyid, macam janda lah, ya, tidak darah lagi. Seperti kalau kita nak mengesahkan borang tadi nampak perempuan sudah lain macam perutnya itu, tak payah tanya lagi lah, tambah saya sayyidnya situ, ya, macam janda gitu, ya, sayyid. Jadi ada dua pilihan. Kalau kita disuruh pilih, katanya orang beriman nak menikahi seorang bikir anak dara, cantik pula itu, mutadayyinah, ya, kuat, berpegang kepada agama, dibanding dengan seorang janda cantik, beragama, kaya pula dan sebagainya. Yang mana kita pilih? Karena ini terjadi pada Jabir, sahabat Nabi. Apabila Jabir telah berkahwin, nampaknya Rasulullah tak beritahu. Lalu Nabi melihat ada kelainan pada Jabir. Kalau kita itu adalah inainya apa gitu dan sebagainya. Nabi tanya, hal nakahta ya Jabir, engkau sudah nikahkah? Qultu na'am ya Rasulullah, aku kata dah kami ya Rasulullah. Nabi tanya pula, abikran am sayyiban, bikirkah atau sayyid? Engkau kahwin nak dara ke atau janda? Dia kata, qultu sayyiban ya Rasulullah, aku pilih yang sayyid, yang janda ya Rasulullah. Nabi kata, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, wa fi riwayatin tudahikuha wa tudahikuka. Kenapa tak pilih yang darah, yang muda? Boleh engkau bermain-main dengan dia, ketawa-ketawa dengan dia, dia pun ketawa main dengan kau. Nah, ini pengalaman Rasulullah, ya. Karena Aisyah saya yang bikir, yang lain itu janda, dibandingkan tu. Bukan bermain janda tak boleh ketawa, ya. Lalu Jabir menjawab, ya Rasulullah, qutila abi yauma Uhud wa taraka tis'a banatin fakarihtu an ajma'a bainahunna raqa'a, ay jahilatan bi'amal manzil. Ya Rasulullah, bukan Nabi tak tahu telah terbunuh syahid ayah aku dalam perang Uhud, lalu meninggalkan 9 orang adik aku perempuan, semua kecil-kecil belaka. Tak ada siapa yang jaga Rasulullah. Aku tak mau pilih yang belum ada pengalaman. Tak boleh nanti dia jahil tentang urusan rumah tangga. Kalau aku pilih yang anak dara yang muda lagi, masih mentah lagi, padahal adik aku perlu disikat rambut dia, diurus makan minumnya dan sebagainya. Aku pilih yang sudah ada pengalaman ya Rasulullah. Nabi kata, asabta ya Jabir, engkau tepat tindakan engkau Jabir, betul tindakan engkau. Disukai itu, ya. Dua-dua ada, ya. Bikirnya sayyid, mana terpulang kepada kita. Mana yang ada lebih banyak kelebihannya, maka pilihlah. Tak kira bikir ataupun sayyid, itu orang beriman. Dia pilih mana yang terbaik, ya, mendatangkan manfaat kepadanya, ya. Bukan bermakna kita menurunkan nilai janda, tidak, ya. Karena pernah saya satu masa bagi kursus di Sendakan, kursus tentang rumah tangga bahagia. Tak asyik berapi-api ceramah, tiba-tiba seorang perempuan setengah umur kata, ya Ustaz, tanya dulu katanya, kenapa jabatan agama menghina kami janda ini? Apa pula? Kita punya mas kawin separuh saja,
Ya, masa itu yang ada RM80, janda RM40. Ya, patutnya kami mahal karena pengalaman kami lebih banyak daripada yang bikir. Betul itu, saya suka. Nanti saya usulkan. Ya. Tapi alhamdulillah di Selangor ini sama saja. Ya, janda ke bikir kan kurang-kurangnya RM300 ya. Itu paling minimal dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada perbezaannya di segi ukurannya itu. Malah pengalamannya tadi mahal lagi, ya, mahal dengan ada pengalaman tadi. Sepatutnya kita katanya dihargai. Jadi kita pilih mana yang lebih banyak. Contoh lain lagi supaya kita faham tadi tindakan orang beriman. Kalau kita nak pergi sembahyang berjamaah, masjid yang jauh, 2 jauh, 3 jauh misalnya. Tapi ada di antara masjid itu ramai jemaahnya. Maka orang beriman tadi dipilih mana yang terbanyak jemaahnya, karena itu yang afdal. Ya, sama tadi jauh. Ya. Ataupun misalnya contoh yang lain tentang silaturahim. Kalau bertemu satu kepentingan melakukan silaturahim, kita perlu menghubungkan silaturahim dengan saudara, adik kandung kita, adik beradik, dengan silaturahim dengan pakcik yang agak jauh sikit sana dan sebagainya. Maka dia kata afdalnya kita hubungkan silaturahim yang paling terdekat. Karena itu yang paling dekat kita perlu hubungkan silaturahim tadi. Ya. Kalau sekiranya tak boleh sekaligus pada masa yang sama. Ya. Maknanya pilih yang lebih utama awalawiyatnya, ya, yang lebih keutamanya tadi. Ya. Dan boleh kita kiaskan dengan berbagai keadaan, ya. Jadi ihris ala ma yanfa'u. Ya, bersungguh-sungguhlah berusaha untuk memperolehi apa yang mendatangkan manfaat kepada kamu, ya. Lepas itu wasta'in billah, minta tolong pada Allah. Orang beriman sudah menunjukkan kesungguhannya berusaha. Jangan lupa minta berdoa kepada Allah, karena keputusan yang baik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kebanyakan orang apabila sudah ujub dengan nikmat Allah bagi kepadanya, dengan kekuatannya, dengan ilmunya, dengan kehebatannya, ekonominya dan sebagainya, kadang-kadang lupa berdoa kepada Allah. Ya. Dia ingat dengan segala kelebihan itu dapat memperoleh segala-galanya. Tidak, ya. Dia kata wasta'in billah, sehingga Nabi mengatakan liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala sya'thana ali idza qata atau kama qala. Hendaklah seseorang di antara kamu mohon kepada Tuhan segala hajatnya, walaupun sekecil-kecilnya, hatta misalnya terputus tali selipar itu, mohon kepada Allah. Itu gambar Rasulullah, ya. Jangan lupa isti'anah dengan Allah, ya. Karena dengan kuasa Allah lah akan berlaku segala sesuatu. Sehingga kalau kita nak pergi wudu pun, ya, harap-harap Allah memberikan peluang kita sempat menyempurnakan wudu kita. Sembahyang, berjalan, sehingga Nabi apabila mengangkat kaki kanan, dia merasa belum tentu dapat menggerakkan kaki kirinya kalau bukan dengan kuasa Allah, kehendak Allah. Nak menyuap sesuap nasi belum tentu kita dapat menelannya tadi kalau bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Mohon kepada Allah, ya, untuk mudahkan segala perkara tadi, ya. Dan jangan lupa mengucapkan insya Allah apabila nak melakukan sesuatu tadi, ya. Ya. Jangan lupa kepada zikrullah, ya. Dan apabila kita telah melakukan tadi, sudah bersungguh-sungguh dan beristi'anah dengan Allah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jaz, jangan putus asa, jangan timbul rasa malas, berhenti tengah jalan, jangan merasa lemah, jangan tangguh-tangguh, teruskan. Istamirra fil amal, teruskan kerja-kerja itu.
Jangan lambat-lambatkan, jangan tangguhkan. Jangan relax saja, ya. Lebih baik relax selepas dibuat daripada sebelumnya, ya. Nanti menyesal, tak jadi dan sebagainya, ya. Dia kata jangan buat setengah jalan. Dia bagi situ untuk misalnya, kadang-kadang kita yang banyak menulis, membaca sesuatu, baca buku, kadang tak sampai separuh pun berhenti cari buku lain lagi. Dia kata mohon kepada Allah beri kecergasan, ya, supaya dapat mengambil manfaat yang sempurna dalam buku yang kita baca tadi. Kadang-kadang kita satu perkara yang penting kita nak selesaikan, cari macam-macam kitab, cari bab yang sama, ya. Kadang-kadang cari bab itu, terbaca bab yang lain menarik pula, tinggalkan bab yang asal tadi, maka tak sampai, ya. Hanya asyik baca bab lain, terbengkalai yang penting tadi. Dia utamakan tadi mana yang lebih utama, yang awalawiyatnya tadi. Contohnya Nabi, suatu ketika seorang sahabat namanya Utsman bin Malik. Utsman ini dilantik sebagai imam tempatan dalam qaryah dia, ya. Bagi orang-orang yang tak mampu ke Madinah sana sembahyang berjamaah, maka di masjid itulah qaryah itu. Cuma Utsman tadi, bila saja datang banjir, ya, wadi situ luas, tak boleh menyeberangi, lalu jauh sana. Jadi terpaksa dia sembahyang di rumahnya. Apabila sembahyang di rumahnya, dia mau kalau boleh Rasulullah SAW pergi memberkati tempat itu, supaya mana tempat yang dituju Rasulullah yang lebih baik dia sembahyang dalam rumah itu. Jadi diutus utusan untuk menjemput Rasulullah SAW. Nabi menyahut jemputan tadi itu. Jadi Nabi pergi ke rumah Utsman tadi, diikuti dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan ada sahabat yang lain, ya. Apabila, ya, orang-orang yang di perkampungan itu tahu Rasulullah datang, mereka pun datang. Dan Utsman tadi menyediakan jamuan-jamuan tadi. Bila sampai Rasulullah SAW nak masuk rumah tadi, apa dia kata? Ainal makanul ladzi turidu an nusalliya fi. Ya, padahal tadi Utsman tu nak persilahkan Nabi makan dulu. Sudah sedia tadi makan tadi. Nabi jalan jauh sana. Tapi Nabi tak peduli. Dia tanya, "Mana tempat yang kau kehendaki aku sembahyang? Tunjukkan. Itu yang penting dulu. Makan kemudian." Ya. Apabila ditunjukkan, fa'arahu fa shalla summa jalasa lit-ta'am. Apabila tunjuk, aku suka sini ya Rasulullah, kalau boleh Nabi memberkati tempat itu. Nabi pun berdiri situ, sahabat bersab di belakangnya. Ini sembahyang sunat mutlak, mana sekali-kali sembahyang sunat tidak ada salahnya berjamaah, tapi jangan selalu, ya, jangan selalu, ya. Jadi apabila telah sembahyang situ, Nabi pun duduklah di tempat yang disediakan makanan tadi itu, ya. Itu menunjukkan bahawa sepatutnya kita orang beriman tadi, kita utamakan yang lebih penting dulu, yang lebih utama, ya. Kemudian kita supaya jangan buang masa, ya. Kemudian kita layan yang kurang pentingnya tadi, ya. Ada mengatakan makna la ta'jaz ini, jangan malas, jangan suka main coba-coba saja, ya. Coba sana, coba sini tak jadi, coba sana, buang masa, ya. Sampai habis umur kita tak ada yang selesai, ya. Sehingga saya teringat satu kisah yang suka mencoba-coba saya kerja sana tak berapa, pindah lagi, ya. Jadi tak kemana dia punya kerja tadi, ya. Ibarat orang suka kawin sana, kawin sini, cerai sana, cerai sini, ya. Kalau Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yuhibbuz zawaqin wala zawaqat. Allah tidak suka orang yang suka mencoba-coba saja, sama ada lelaki ataupun perempuan, ya. Ya. Kan ada satu peristiwa terjadi, seorang lelaki, maknya pun tak boleh nasihati lagi lah. Banyak sangat istrinya, dia pun tak ingat lagi yang mana satu. Kawin sana, cerai. Kawin sana, cerai.
kawin cerai, ya. Mungkin ada kelebihannya. Jadi mana suatu ketika nak ajar dia, macam mana sedarkan saya. Timbul ide dia buatkan kue agar-agar, ya, dengan berbagai warna, warna merah, putih, kuning, hijau, biru, coklatnya dan sebagainya. Lepas itu potong-potong, suruh anaknya paksa coba semua, makan semua. Si anak makan tuh. Kalau mak ini sama saja, macam itu lah perempuan, rasa sama, warna saja lain. Masuk akal dia. Iya. Akhirnya berhenti tadi, kawin mencoba-coba. Ya, itu satu metode dia. Macam mana nak ajar orang yang jahil tadi, masuk akal dia. Nabi mengatakan apa? Ya, kalimin nas ala qadri uquli. Cakaplah kepada orang sesuai dengan tahap pemikirannya tadi. Ada betul ini, seterusnya. Ya. Jadi jangan mencoba-coba, teruskan, jangan berhenti tengah jalan. Ya. Apabila kita sudah memenuhi syarat-syarat tadi, bekerja keras, mohon kepada Allah, ya, dengan tidak merasa malas, maka Nabi mengatakan terakhir, fa in aswabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Kalau sudah ditempuh semua syarat-syarat tadi, lalu engkau ditimpa sesuatu yang engkau tak ingini, jangan menyesali keadaan itu. Jangan ucapkan kalaulah, seandainya, sekiranya aku buat kerja ini mesti begini jadinya. Tak payah. Karena perkataan tadi menyesal itu yang ditunggu oleh syaitan iblis tadi, supaya dapat mewaswaskan, merosakkan akidah kita, tak mau menerima keputusan Allah. Rusak. Jadi katakanlah, qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ada yang baca qadarullah, ya, ada yang baca qaddarallah. Ucapkan saja telah ditakdirkan oleh Allah. Kalau sudah takdir, dan apa yang dikehendaki Allah mesti berlaku. Itu saja yang mengubah hati kita, dan kita tidak menentang kejadian keputusan yang terjadi tadi. Karena itu yang ditunggu oleh syaitan, supaya dapat merosakkan akidah kita, ya. Karena segala sesuatu yang terjadi biqadarillah, ya, biqadarin maqdur, sesuai dengan qadar yang telah ditentukan tadi itu, ya. Ya, kul qaddarullah, ay hada qadarullah, takdirullah wa qada'uhu. Inilah takdir Allah, keputusan Allah, ya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, la radda lil murad, tidak ada yang dapat menolak apa yang dikehendaki Allah Taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu itu pun. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu sangat-sangat melakukan apa yang dikehendaki. Tak ada siapa yang boleh menghalang kuasa Allah. La ahadun yamna'u fi mulkihi ma yasha. Tak ada siapapun yang dapat menghalang Allah dalam kuasanya tadi, apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi demikian, al-amru bit taslim li amrillah wa ridha bi qadarillah, ya. Jadi kita hanya diperintahkan berserah diri kepada Allah atas keputusan Allah, dan ridha, menerima dengan qadar Allah tadi, ya. Karena umma tasyauna illa ayyasha Allah. Sesungguhnya apa yang kamu kehendaki itu tidak akan terjadi melainkan apa yang dikehendaki Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala-galanya, dan hakima, sangat bijaksana, dan seterusnya, ya. Dan ada kemungkinan perkara yang terjadi kita tak suka, kita benci, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Tetapi sebenarnya sebalik daripada itu adalah mendatangkan kebaikan untuk kamu, dan seterusnya. Nah, saya teringat satu kisah itu, seorang orang yang beriman, perempuan tadi, ditakdirkan dia pasangannya itu bukan pula seorang lelaki yang handsome, yang paling hodoh, ya, perempuan yang paling cantik, hodoh pula suaminya, ya, yang hitam, yang bibir tebal dan sebagainya. Lalu orang sentiasa menyindir dia. Dia kata, apalah nasib engkau ni? Kenapa engkau terima lelaki macam itu? Dia senang saja.
Dia kata itulah keputusan Allah. Agaknya aku tahu suami aku ini orang yang paling dicintai Allah karena amalannya dekat kepada Allah, maka akulah habuan dia. Ya, walaupun aku cantik, akulah habuan dia. Ataupun sebaliknya, walaupun aku cantik, tetapi karena banyak dosa aku di sisi Allah, maka itulah habuan aku. Aku terima. Selesai masalah. Mana apa yang telah terjadi tadi, terima dengan ridha. Ya, karena ada kebaikan kita tak tahu. Ya, sebab itu dalam hadis mengatakan bahawa la yaqdirullahu qada'an lil mu'min illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mengqada'kan, memutuskan sesuatu terhadap orang beriman melainkan itulah yang terbaik baginya. Walaupun misalnya susah nak terima, tetapi karena itulah keputusan Allah, itu yang terbaik bagi Allah. Ya, kita tak suka miskin misalnya, mungkin karena kemiskinan itu membawa kita sempurna iman kita, jaga iman kita. Mungkin karena kaya kita itu yang sesuai dengan kita. Kalau kita miskin mungkin rosak iman kita. Kan itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita melihat Nabi pun sentiasa memberikan semangat kepada umatnya sesuai dengan taraf kehidupan umat ataupun sahabat. Contohnya misalnya Bilal orang yang sangat dikasihi Rasulullah, imannya kuat, cuma hidupnya miskin. Sampai Nabi katakan, ya Bilal, mut faqiran wala tamut sukannya. Aku nasihatkan kau, sebaiknya kau mati dalam keadaan miskin, fakir. Jangan mati kaya. Aku tahu kalau dia kaya boleh rusak imannya dia. Sebaliknya pula Abdurrahman bin Auf didoakan pula jadi kaya raya. Ya, kerana dia tahu dengan kekayaannya tadi mempertingkatkan keimanannya tadi. Dengan infaknya fi sabilillah, tidak ada yang sebanding dengannya. Dan dimintakan, didoakan panjang umur pula itu, sampai panjang umurnya, ya. Sehingga suatu ketika ya, dalam keadaan tua sudah pergi ke Mekah ziarah atau tawaf. Jadi ada seorang anak muda mungkin daripada kalangan tabi'in, dia tengok ada seorang tua tawaf keliling Ka'bah. Doanya satu macam saja, pendek pula itu, tak ada baca lain. Rabbi kini syuhha nafsi, Rabbi kini syuhha nafsi, wahai Tuhanku, kini, macam kita mengatakan waqina adzabannar, ya kini, peliharalah aku ya Allah, jagalah aku ya Allah, jauhkanlah aku ya Allah. Syuhha nafsi, yaitu kebakhilan, kekikiran diriku ya Allah. Itu saya diminta. Bila selesai tawaf tadi, anak muda tadi tanya, siapa tu? Itulah Abdurrahman bin Auf. Kenapa doanya pendek sangat? Tak ada bacaan lain kan? Dia pergi tanya, Tuhan, kenapa doa kita lain dari yang lain? Dia kita tahu tak? Doa aku ringkas saja. Tapi kalau itu yang dimakbulkan Allah, segala sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela akan hilang daripada diri aku. Kalau kebakhilan, kekikiran diri aku dihilangkan Allah, tidaklah hasad dengki, tidak ada takabur, sombong, ujub, ya, kedekut, ya, semua sifat yang buruk akan hilang. Itu cara sahabat berdoa, ya, pendek, jami' dan banyak, ya. Bukan macam kita berjela-jela doa dan sebagainya, tapi itu ringkas saja. Semoga Allah menerima tadi. Macam doa diajarkan Rasulullah kepada pakciknya, satu saja. Apabila 3 hari berturut-turut minta, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang paling baik untuk aku. Ya, salil afiyah ya ammi, minta keafiatan cukup. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya, paling-paling tambah satu lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya, lalu yang tanya, kenapa 2 jenis saja? Minta afwa dan afiyah. Maka dia kata, kalau Allah makbulkan 2 perkara ini, Nabi kata, faqad aflahta, engkau berjaya terus dunia akhirat. Al-afwa maknanya kemaafan. Apabila manusia dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah selama di akhirat. Al-afiyah pula,
Ya, bukan kesehatan saja, al-afiyah. Maknanya dijauhkan daripada segala penyakit, dijauhkan daripada segala perkara yang boleh memudaratkan dia. Ya, segala cobaan-cobaan, bala dan sebagainya dihilangkan semua. Maka selamat di dunia. Dunia akhirat selamat. Fid dunya wal akhirah hasanah. Ya. Nah, jadi kita minta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya, jangan lupa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara dia berdoa tadi, ringkas tetapi dengan jami' ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya tadi ya, mana saya kaitkan tadi satu hadis bahwa orang yang beriman kalau nak mendapatkan kejayaan, kecemerlangan ya, hendaklah membuat satu perubahan dengan sungguh-sungguh ya, dan jangan lupa minta kepada Allah, mohon kepada Allah, dan jangan merasa kesal, merasa malas ya, berhenti tengah jalan begitu, teruskan ya. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai melakukan satu kerja-kerja amal, maka fansab, bangkit balik kerja keras ya. Namun dengan kerja keras tadi jangan hanya bertawakal kepada diri kita, kekuatan kita, kepakaran kita, kalian kita, tapi wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan lah mengharapkan keberhasilan yang terbaik seperti mana kita minta tadi. Itulah pesan Rasulullah SAW memulai setiap ayat surah Al-Insyirah tadi itu ya. Jadi kesimpulannya itu hijrah bermakna sama ada berpindah atau mengadakan proses perubahan daripada sikap yang negatif kepada positif, daripada malas jadi rajin ya, daripada pemarah jadi orang yang penyabar ya misalnya, daripada kedekut menjadi orang yang pemurah ya, dan seterusnya. Yang jelas dengan adanya hijrah perubahan tadi, sama ada hijrah badaniyah ataupun ruhiyah, maka akan mendapat kejayaan. Itu janji Allah, janji Rasulullah SAW kepada umatnya yang beriman tadi. Hanya orang beriman saja yang dapat melakukannya tadi. Sebab itu dia dengan orang beriman. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ya, dan seterusnya. Ya, azamu darajatan indallah, akan mendapatkan darjat kedudukan di sisi Allah yang sangat mulia ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah sedikit tazkirah pada pagi ini berkenaan dengan betapa pentingnya kita melalui proses penghijrahan tadi demi untuk kejayaan kita di dunia wal akhirah. Hadanallahu ya wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna wa fahhimna asrar ayatika. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana la yafraqu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.